Makanya fokus Barasi One Nyaman itu, Barasi itu ada 4. Barasi jalanan kita, infrastruktur harus bagus. Oh ya, bagus. Barasi sungai kita, sungai harus kita jaga, kita pelihara. Supaya nggak bau-bau Betul. gitu. Barasi lingkungan di sekitar kita. Artinya aspek lingkungan kita pelihara. Bahkan Kota Banjarmasin adalah kota pertama di Indonesia yang melarang penggunaan kantong plastik. Di retail modern. Itu nggak bisa tahun 2016 itu. Iya. Lalu kemudian yang keempat harus jangan lupa bersih sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini dari kediaman Pak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, kita akan mengiris tipis-tipis soal program beliau di kota ini, Kota Banjarmasin. Pak, langkah apa yang Bapak tempuh di kota ini agar warganya nyaman bermukim ataupun dengan kata lain layak huni? Layak huni. Silakan Pak, diiris tipis-tipis dulu. Tipis-tipis ya? Iya, tipis-tipis. Ya. Baik, terima kasih seluruh pemirsa dan juga saya bersyukur sekali hari ini bisa bertemu dengan Bincang Tipis-Tipis. Bincang tipis-tipis. Biar iris tipis-tipis Biar program diiris-iris supaya lebih detail. Ya, itu Kota Banjarmasin ini dikenal sebagai kota 1000 sungai, City of Thousand River, karena memang kota ini hampir 30% masyarakatnya bermukim di tepi sungai. Ya. Nah, kemudian kota ini kota tua, 496 tahun usianya. 1 tahun lebih tua dari Jakarta. Ya. Tetapi kotanya sangat dinamis karena kota ini dikenal dengan kota dagang, kota jasa. Ya. Sehingga kemudian fasilitas kota yang kita siapkan itu memang membuat orang itu nyaman tinggal di kota ini. Kemudian fasilitas infrastruktur, keuangan, infrastruktur lainnya itu sangat menunjang di kota ini. Sehingga kemudian di akhir pekan bisa dilihat kota ini penuh sesak dengan masyarakat yang datang untuk sekedar berekreasi, untuk santai-santai, bahkan weekend di Kota Banjarmasin. Magnet. Ya, epicentrum Kalimantan Selatan itu ada di Kota Banjarmasin. Hingga kemudian kapasitas fiskal kita juga sangat besar. Luas wilayahnya hanya 98,46 km persegi. Ya, Pak Wali. Tetapi penduduknya 700.000, bahkan kalau siang 1 juta. Waduh. Jadi memang kota ini bebannya secara ekonomi itu berat sekali. Tetapi di kota inilah kita kemudian bisa berharap bahwa indikator-indikator ekonomi, indikator sosial itu ada di sini. Kemudian saya itu beranggapan begini, bahwa kota ini harus menjadi kota yang nyaman. Ya, nyaman bermukim, layak huni. Yang dilakukan Pak di tengah keterbatasan teritorial tadi. Betul, betul. Makanya Kota Banjarmasin itu punya slogan Banjarmasin Mbak Iman. Mbak Iman itu singkatan dari Barasi One Nyaman. Artinya kota itu kalau bersih dan nyaman, orang pasti akan senang tinggal di sini. Yang dilakukan untuk itu, Pak? Iya. Makanya slogan saya 4 itu fokus untuk dengan 3 program kerja, 3 program prioritas. Kita masih ingat dulu zaman Pak Wapres Yusuf Kala pernah menyandangkan predikat Kota Banjarmasin kota terkotor dulu. Iya, sempat dulu. Itu menjadi beban bagi kita, tapi alhamdulillah nih sekarang kita sudah dapat 4 kali adipura, bahkan kota ini juga di ruas-ruas jalannya sudah tertata dengan baik, trotoarnya bagus, kemudian kesadaran masyarakat juga itu penting. Makanya fokus Barasi One Nyaman itu, Barasi itu ada 4. Barasi jalanan kita, infrastruktur harus bagus. Oh ya, bagus. Barasi sungai kita, sungai harus kita jaga, kita pelihara. Supaya nggak bau-bau gitu. Betul. Barasi lingkungan di sekitar kita. Artinya aspek lingkungan kita pelihara. Bahkan Kota Banjarmasin adalah kota pertama di Indonesia yang melarang penggunaan kantong plastik. Di retail modern. Itu nggak bisa tahun 2016 itu. Iya. Lalu kemudian yang keempat harus jangan lupa bersih sampai ke hati. Oh iya. Di manusianya justru intinya di situ ya. Nah, kalau 4 itu ada aspek 4. Nyaman berurusan. Reformasi bidang birokrasi pelayanan publik. Makanya kalau bisa dipercepat jangan diperlambat. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Kalau bisa selesai hari ini jangan ditunda sampai besok. Tulisan ini ada di semua kelurahan.
Kalau di kampung saya kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah. Itu logika Iyalah, bercanda. birokrasi masa lalu lah itu. Iya. Kemudian nyaman sekolah, apalagi pada saat pandemi kemarin kan, kita bikin fasilitas wifi di mana-mana, wifi gratis supaya masyarakat, anak-anak didik kita nyaman bersekolah. Oh ya, waktu itu kan dia Betul. nggak ada pulsa, kadang nggak ada apa. Betul Pak, betul. Makanya kita kerjasama dengan semua pihak, ayo bantu nih pendidikan kita jangan sampai lost learning, jangan sampai anak-anak kita ini lost learning ketika pandemi. Ya. Yang kasihan nanti guru-guru, yang kasihan nanti kan anak didik kita, mereka belum bisa calistung tapi sudah harus naik kelas. Ya kan, sementara kemampuan tidak ada. Iya, itu. Kemudian yang ketiga, nyaman berobat. Oh, Aspek kesehatan. 496 tahun usia Kota Banjarmasin, baru saja kita punya rumah sakit sendiri. Waduh. Memang rumah sakit di Kalimantan Selatan itu pusatnya di Banjarmasin, tapi itu milik provinsi. Iya Pak. Regional Kalimantan, rujukan kesehatan itu ada di Kota Banjarmasin, regional Kalimantan ya. Karena paling lengkap. Tetapi Kota Banjarmasin itu belum punya rumah sakit. Nah, zaman saya lah kita buat rumah sakit itu. Oke, Lalu kemudian udah selesai, sekarang sudah ada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah namanya, untuk mewujudkan visi Banjarmasin nyaman berobat tadi itu. Nyaman berobat. Nyaman berobat. Pelayanan publik, Kemudian nyaman berobat. iya, puskesmas kita tingkatkan infrastrukturnya. Ada 27 puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin ini, dan sebagian besar juga sudah ponep, bisa rawat inap dan lain sebagainya, sehingga kemudian kesehatan itu penting. Ya, Kota Banjarmasin ini menjadi hospital industrinya itu, industri kesehatan rumah sakitnya itu salah satu rujukan tuh ke sini. Oh iya. Lalu kemudian yang terakhir itu nyaman berusaha. Nyaman berusaha itu dengan program Wira Usaha Baru Kota Banjarmasin. Jadi saya 2 periode ini sudah melahirkan hampir 3.700 pelaku wira usaha baru kota. Dan itu kita bentuk dalam program inkubator bisnis. Iya. Jadi dari 3.700 sekian peserta selama 6 tahun berjalan ini, kita wujudkan dalam bentuk 1.000 wirausaha baru mandiri. Komposisi milenialnya gimana? Ya, milenial yang paling dominan. Karena apa? Itu Kota Banjarmasin ini kota dagang, kota jasa. Iya. Kita nih jangan melihat Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin sama. Karena apa? Kalimantan Selatan itu kan penghasil batu bara, biji besi dan lain sebagainya. Tetapi Kota Banjarmasin itu nggak ada sumber daya alamnya. Iya. Kota Banjarmasin ini dikelilingi oleh kabupaten kota penghasil sumber daya alam. Iya. Nah, makanya kota ini memang tidak ada tambangnya, tetapi kapasitas fiskalnya tinggi. Karena apa? Karena dia dikelilingi oleh kabupaten kota penghasil. Ya, mentambang dari jasa. Dan makanya saya bilang silakan, tambang dari dagang gitu. Tambangnya ada di kabupaten mana, lahan sawitnya ada di kabupaten mana, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah sana. Tetapi kantornya, uangnya bawa ke Banjarmasin. Karena apa? Bank Indonesia pusat Kalimantan ada di sini. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, se-Kalimantan itu ada di sini. Ini menarik nih Pak. Saya mau iris tipis-tipis dulu. Iya. Output ini saya pernah dulu baca artikel. Output yang Bapak sampaikan tadi ekonomi, kesehatan, sama pendidikan. Dia pertama dia bisa dulu punya uang untuk sekolah. Dan dia harus sehat. Kalau sehat dengan bisa ini. Dengan begituan IPM, indeks pembangunan manusianya naik. Bagaimana dia kalau sakit-sakitan? Gimana dia mau pintar? Atau ekonominya lemah, gimana dia mau bersekolah menjaga makan yang 4 sehat 5 sempurna? Ini menarik untuk diri tipis-tipis Pak Wali. Kita kan Kota Banjarmasin ini pusat distribusi barang dan jasa sepulau Kalimantan juga. Kenapa misalnya Pelabuhan Trisakti Banjarmasin? Itu pelabuhan laut yang 15 mil menjorok ke arah sungai. Iya Pak Wali. Nah, lalu kemudian kapasitas pelabuhan laut kita itu, kapasitas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin itu terpadat nomor 2 di Indonesia setelah Surabaya. Kenapa? Arus barang dan jasa. Karena memang dari dulu dikenal sebagai kota dagang, kota jasa gitu. Kenapa? Dari Kota Banjarmasin lah
infrastruktur, barang, jasa itu masuk ke Pulau Kalimantan dari Pulau Jawa. Dan Pak Wali juga sportif ya. Begitu Bapak bilang silakan sawit tambangnya di mana, tapi jajannya ini Bapak harus kasih feedback juga ke mereka dengan jalanan yang baik. Betul, infrastruktur bagus. Tempat-tempat dagang yang nyaman ya. Jalan-jalan poros untuk kawasan industri, Trisakti, pelabuhan itu kita yang bangun. Mall-mall yang mall yang kalau ke Banjarmasin ini akhir pekan mall penuh. Kenapa orang datang ke sini? Termasuk juga mobil-mobil dari luar kota itu masuk ke sini. Bahkan dari Kalimantan Tengah pun masuk ke sini. Ini Pak, pasca pandemi ini Pak, tantangan kehidupan kota waktu COVID-19 itu berbeda dengan pertanian ya Pak ya. Bapak gimana Bapak intervensi agar ini kembali bergairah? Kalau pada saat COVID memang kita kan kota kawasan aglomerasi. Artinya otomatis lah kasusnya lebih banyak. Ya. Dari kabupaten kota dikirim ke sini, kasusnya kan tercatat di sini semua. Lalu kemudian itulah pembelajaran kita post pandemi itu seperti apa. Itu kesepakatan kita di Apexi. Kebetulan saya wakil ketua Apexi pusat. Untuk yang kawasan perkotaan, kami memahami betul bagaimana kota-kota di Indonesia, terutama 98 kota di Indonesia ini termasuk di kota Banjarmasin itu bebannya sangat berat ketika pandemi. Nah, kemudian hotel-hotel sepi, ya kan, arus barang jasa juga melambat, kasusnya tinggi, oksigen habis. Nah, itulah problem kota kita. Tetapi ke depan kita belajar dari pandemi ini, tidak boleh lagi ini terulang. Dan itu Pak Presiden juga dalam arahan beliau, kemarin terakhir kan di Sentul kita dikumpulkan, ayo pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seperti apa? Kota itu lebih dulu pulih. Kenapa? Karena perputaran ekonomi itu ada di potensi kota-kota. jajannya lebih tinggi. Betul. Makanya saya bersyukur sekali ada program wirausaha baru Kota Banjarmasin itu, UKM kita itu bisa bertahan dengan intervensi yang Bapak lakukan untuk memacu sampai pada aspek pembiayaan, permodalan, sampai pada pemasaran. Sampai pasarnya pun dipikirkan oleh Pak Wali Kota, ada yang pemerintah. Marketplace-nya juga ada di kita. Lalu kemudian akses kerjasama antar daerah juga sudah kita untuk membantu, jangan sampai diberproduksi nggak ada pasarnya gitu ya Pak. Bahkan kita menggandeng kantor pos, menggandeng Tiki, menggandeng jasa kurir untuk memberikan diskon-diskon agar UKM kita bangkit lagi. Agar melek digital UMKM ini bagaimana Pak? Apa, Pak? Makanya setelah mereka ikut program inkubasi bisnis, nah mereka ini dilatih untuk kemudian digitalisasi UMKM. Itu program saya itu ada. Makanya setelah 4 tadi, maka dia fokus pada 3 program prioritas. Pertama, membenahi kota sungai, Kota Banjarmasin dengan bentuk revitalisasi sungai untuk pariwisata berbasis sungai, Pasar Terapung dan sebagainya. Itu gimana Pak ikon Pasar Terapung? Jangan sampai ini loh Pak, jangan sampai hilang loh ini. Jadi fokusnya itu sungai untuk pariwisata, transportasi dan pengendali banjir. Nah, itu 3 fungsi sungai kita. Jadi saya tidak mungkin tidak mengawang-awang lah kalau ketika mengatakan bahwa Banjarmasin kota sungai terindah itu. Artinya bukan hiperbol, karena memang kota Banjarmasin ini potensinya besar sekali untuk pengembangan kota sungai kita. The River City di Indonesia itu belum ada. Belum ada. Itu diambil Bangkok itu. Makanya saya pengen sekali Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai itu harus menjadi the River City of Indonesia. Yang bersih, asri gitu. Ya, yang bersih, yang nyaman, aktivitas sungai, budaya juga. Perahu-perahunya juga mungkin di kreatifnya. Nanti mungkin lihatlah ke Pasar Terapung, ikut naik susur sungai dengan klotok-klotok dan kapal Banjarmasin Bungas kita, sehingga kemudian merasakan suasana dan sensasi kota. Apalagi malam-malam. Malam-malam asik juga di kiri kanan bisa dilihat. Lalu kemudian yang kedua, melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM tadi, karena kota Banjarmasin kota dagang, kota jasa. Iya Pak Wali. Kemudian yang ketiga, fokusnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik yang cepat, yang mudah, yang murah, dan juga berbasis pada program Smart City Banjarmasin. Nah, jadi sebetulnya 3 program ini aja yang ingin saya jalankan, dan ini yang sedang kita fokuskan. Nah, kalau misalnya terkait dengan UMKM tadi,
masuk di periode kedua, saya Banjarmasin Mbak Iman lanjutkan ini, saya masuk kepada, setelah mereka sudah ikut program pelatihan, masuklah program digitalisasi UMKM, lalu kemudian pada aspek penjualan, pada aspek permodalan, ada marketplace yang kita siapkan, ada Banjarmasin Store, ada Mbak Iman Store, lalu kemudian juga ada e-katalog lokal, mereka kita minta untuk masuk yuk ke katalog lokal, supaya kemudian pemerintah kota ketika ingin berbelanja, ya belilah produk-produk UMKM kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Sebelum kita jual keluar, ya paling tidak kebutuhan kita dulu. Ya, sehingga uang itu berputar di Kota Banjarmasin dan UKM kita tumbuh. Nah, pembinaan-pembinaan yang kita lakukan melalui Pokja Wirausaha Baru di 7 SKPD, 7 dinas, dengan koordinator pada Dinas Koperasi UKM. Dalam upaya Bapak mengawal generasi ini agar terhindar dari penyakit masyarakat, narkoba, dan lain-lain, itu juga rentan juga. Ya, kita harus gandeng Pak Wali harus memberi perhatian itu besar. Kerja keras. Dan itu memang problem di kota pasti ada itu. Makanya saya gandeng BNN, pihak aparat kepolisian, kita buat yang namanya Kampung Bersinar. Kampung Bersinar ini ada 4 kelurahan. Apa itu bersinar? Bersih dari narkoba. Program itu penting. Kenapa? Generasi yang akan datang itu, bahkan generasi milenial hari ini, jangan sampai mereka potensi besar, tetapi kemudian ketika terjerumus, terlibat, tergantung dengan obat-obatan dan psikotropika, itu generasi suram. Yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi. Sehingga kemudian ketika kita bicara bonus demografi, maka mereka inilah yang harus menjadi tulang punggung. Apa yang bisa kita harapkan dari bonus demografi kalau seandainya generasi yang akan kita warisi ini adalah generasi yang lemah, generasi yang banyak problem, yang seharusnya mereka membuat problem solving terhadap berbagai macam persoalan, justru menjadi masalah bagi kota. Ini akan berat sekali beban kota kita. Tapi kalau misalnya saya senang gitu ya, misalnya coba nanti ke kawasan Kota Lama, ya kawasan Banjarmasin Tempo dulu, Pak Wali. Itu dari sekian banyak para pelaku UKM yang buka kafe itu hampir 90% anak-anak muda sebetulnya. Jadi heritage. Iya, kawasan heritage kita yang ada di Kota Lama itu para pelaku UKM-nya yang buka kafe, yang buka berbagai macam ekonomi kreatif di situ, anak-anak muda semua. Iya, karena yang punya potensi luar biasa, punya talenta dan juga punya keterampilan. Kita ini kekurangan pengusaha loh, Pak. Kalau politisi kayaknya udah over. Udah banyak ya. Udah banyak. Tapi tetaplah politisi yang muda itu perlu juga. Iya, perlu juga. Karena memang pemuda itu salah satu pilar bangsa ya. Ini kenapa saya geser ke politik, karena Pak Wali Kota ini juga ketua DPD Provinsi DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak sebagai ketua pucuk pimpinan Partai Demokrat di Provinsi Kalsel ini, langkah yang Bapak tempuh agar partai Bapak ini juga mendapat tempat di hati masyarakat Kalsel. Iya. Dan ini memang sebetulnya kalau terkait dengan masa lalu ya, bahwa sejarah Demokrat di Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini kan sudah pernah berjaya dulu. Di zaman Pak SBY dulu ya. Memberikan kejayaan itu artinya masyarakat punya memori masa lalu, punya memori yang bagus terkait dengan Demokrat di Kalimantan Selatan. Artinya ketika Demokrat memimpin Indonesia, dan mudah-mudahan di 2024 yang akan datang pun Demokrat mendapatkan hati, menempatkan tempat dan dipilih di Kalimantan Selatan oleh warga kota Banjarmasin, juga 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, dan itu memang tugas kita sesuai dengan arahan Pak Ketum AHY. Insya Allah kita konsolidasi untuk persiapan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, bagaimana Bapak menularkan yang di program elok tadi di Banjarmasin itu? Karena kesuksesan Bapak juga pasti berimbas positif ke partai gitu, dan itu akan secara provinsi gitu. Iya, artinya Kota Banjarmasin sebagai miniatur dan di sini etalase Kalimantan Selatan, bahkan pemilih terbesar Kalimantan Selatan itu kan di Kota Banjarmasin. Iya, ini lumbung ini. Lumbung suara Banjarmasin. Ini menjadi best practice lah bagi, artinya ketika Demokrat memimpin itu seperti apa? Ya seperti Kota Banjarmasin yang saya pimpin misalnya, masyarakat dengan berbagai macam multi etnis suku bangsa, ada 34 etnis suku bangsa di kota ini. Kota PR-nya Demokrat juga ya. Artinya kita bisa hidup rukun di sini. Di kota yang nyaman, kota layak huni, karena Banjarmasin itu 2017 mendapatkan predikat kota layak huni nomor 7
Indonesia, Yeah. Indonesia dari IAP dan juga Kementerian ATR BPN. Nah, oleh karena itu saya berharap suasana kota ini menjadi barometer perpolitikan Kalimantan Selatan. Kalau misalnya Demokrat bisa menang lagi di Banjarmasin, berarti dia akan menang di Kalimantan Selatan, insya Allah. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.